Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki Padilah dengan NIM 124303054. Di sini saya akan memaparkan kembali beberapa materi terkait tafsir hukum tata negara. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi al-hada baladan amina warzuq ahlah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa mal kafara fa ummatihu summa atrahu ila azabinar wa bi'sal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, berilah kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang diberkahi rezekinya, negeri yang diberkahi rezekinya, yaitu di antara mereka yang beriman. Kemudian Allah berfirman, tidak hanya orang yang beriman yang kami beri rezeki, tapi mereka yang kafir juga. Sesungguhnya tempat mereka kembali adalah tempat yang pedih, yaitu neraka. Wabi'sal masir, yaitu seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan atau mencapai negeri yang aman, negeri yang ideal, di mana ada beberapa ulama yang berpendapat terkait tafsir aman. Yang pertama berpendapat bahwa aman di sini berarti aman dari pancaklik, di mana Nabi Ibrahim mengajak keluarganya yang menetap di gurun tandus kering kerontang untuk mengajak berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama menafsirkan aman ini adalah kekurangan dan juga keburukan. Yang ketiga, ulama menafsirkan tentang keamanan dari pembunuhan, di mana menurut saya konsep negara ideal ini sudah terrealisasi, salah satunya di negara Swiss, di mana negeri ini aman, tentram dan damai, di mana kesejahteraan dan juga keamanannya sudah terjamin, tidak ada polisi di sana, sudah aman. Mungkin lanjut aja ke ayat yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma yu'idukum bih wallahu sami'un basir, yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah, sungguhnya Allah menyuruh kepada kalian semua untuk berlaku adil, untuk berlaku amanah, dan ketika kalian memutuskan suatu hukum maka berlakulah adil tanpa memandang siapapun. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi, pelajaran yang terbaik. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketika seseorang ingin diberi jabatan atau diberi amanah, maka orang tersebut harus menjalankannya sesuai dengan amanah tersebut. Contohnya, kalau saya pahami adalah ketika ada jabatan sebuah menteri, maka jabatan itu harus diisi oleh ahlinya. Tidak seperti sekarang yang ada di Indonesia, menteri kehutanan diisi oleh orang yang lulusan ahli tafsir. Mohon maaf, itu kan agak kurang gitu. Harusnya diisi oleh orang yang lulusan ahli kehutanan dan lingkungan. Amanah ini juga tidak hanya untuk pemimpin, tapi untuk diri pribadi juga. Kemudian ada adil tanpa pandang bulu, di mana asbabun nuzulnya yaitu Nabi memotong tangan seorang perempuan dari Bani Quraisy, dan di mana umat-umat tersebut itu berontak kepada Bani Quraisy. Ini sesuai dengan prinsip dari equality before the law. Kemudian ayat yang terakhir yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan untuk mereka pintu dari langit dan juga bumi. Tetapi jika mereka berbohong, maka kami akan memberikan azab yang sangat pedih, akan menyiksa mereka. Sesungguhnya mereka itu disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Untuk kandungannya, jadi jika ada di suatu negeri itu
beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan rezeki dari langit dan juga bumi. Seperti di negara Arab Saudi, di mana itu kan semua penduduknya beriman, maka Allah memberikan rahmat berupa turunnya hujan dan juga kesuburan dan juga hasil-hasil bumi yang melimpah, seperti impor dan ekspor minyak yang menghasilkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara maju dan berkembang, di mana pendidikan gratis, BBM juga sudah disubsidi besar-besaran, jalan tol gratis dan juga tidak ada pengemis, mereka disantuni semua oleh negara. Jadi ketiga konsep Al-Quran ini menurut saya menunjukkan kepada maqasid asyariah, yaitu tujuan negara yang dimana akal, jiwa, agama, keturunan dan juga harta sudah terpenuhi semuanya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.